Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan dan para jajarannya di lingkungan Lembaga Layanan Wilayah 9, para pimpinan perguruan tinggi yang ikut hadir, dan para operator, baik operator sister atau dosen dan operator PDDikti yang kami hormati pula. Pada dasarnya pada hari ini adalah di mana PDDikti juga mempunyai dampak juga terkait dengan pelaporan data, sehingga kami mundurkan pelaporan terutama yang aktivitas perkuliahan sampai dengan bulan Juni. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang baru dari sisi bagaimana melaporkan data. Pada intinya kewajibanlah yang harus melaporkan data PDDikti. Mungkin beberapa hal yang sudah disampaikan Mas Ali, Pak Kepala Lembaga, dan beberapa rekan yang lain terkait dengan pentingnya data PDDikti tadi sangat baik sekali, karena ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami di kementerian terkait dengan beberapa permen di kementerian yang tadinya Permenristek Dikti sekarang sedang dirubah menjadi kembali ke Permendikbud, dan di mana yang tadinya PDDikti sudah strategis di masing-masing permen sekarang dibuat lebih strategis lagi. Banyak hal yang mungkin kalau kita diskusikan, kalau kita tampilkan mungkin tidak, yang saya sampaikan tidak banyak, mungkin lebih nanti de diskusi yang kita harapkan, diskusi apa saja yang menjadi kendala terkait dengan program-program yang mungkin akan menjadi quick win-nya Dirjen Dikti, terutama terkait dengan mungkin penomoran ijazah nasional yang akan wajib di akhir tahun ini. Persiapan apa saja yang harus disiapkan operator dan perguruan tinggi, karena pada dasarnya semua itu berawal dari pondasinya, yaitu standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekarang kita sudah kembali, ini namanya bukan Ristek Dikti, sekarang jadi Dirjen Dikti lagi. Nah, yang kita harapkan dengan adanya sister dan lain sebagainya, tidak membuat perguruan tinggi melakukan double input gitu ya. Double input, umpamanya sekarang lagi masa-masanya cerdos gitu. Yang kita harapkan adalah tidak ada lagi istilahnya, kalau zaman dulu itu setiap aplikasi yang ada di masing-masing direktorat, ini kan direktorat sumber daya dan lain sebagainya, perguruan tinggi melaporkan hal yang sama, padahal itu sudah ada inputannya di PDDikti, dan itu sudah dijamin sebenarnya di Permen gitu ya, di Permen 61 tahun 2016 di Pangkalan Data Pendidikan. Nah, ini kembali ke perguruan tinggi, ketika ada ini mohon ingatkan kembali direktorat yang melakukan itu gitu ya, melakukan hal itu, sehingga akan kembali ke aturannya lagi, yaitu PDDikti adalah satu-satunya sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing direktorat untuk keputusan atau pembuatan kebijakan. Di sebelah kanan yang di B itu adalah harapannya gitu. Dan Ban PT sekarang sudah melakukan itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan reakreditasi dengan adanya Permendikbud baru tentang akreditasi, akan ada yang namanya istilahnya akreditasi otomatis.
Ya sebenarnya nggak otomatis amat gitu ya, karena pertama hal yang dilihat adalah kesesuaian data PDDikti terhadap standar nasional pendidikan tinggi yang disusun menjadi sebuah indikator-indikator penilaian akreditasi. Sebagai contoh, Ban PT membagi 3 tahapan reakreditasi gitu ya. Yang pertama, hal pertama itu Ban PT melihat data PDDikti dari hal yang paling kecil, yaitu nama PT-nya sama dengan SK-nya atau tidak, nama prodinya sesuai dengan nama SK-nya atau tidak, kondisi prodinya aktif atau tidak, PT-nya pula dilihat seperti itu, dari hal yang sepele semacam itu sampai dengan penerimaan mahasiswa baru, berapa jumlah mahasiswa yang ada di menu pelengkap itu didatakan. Nah, makanya kembali ke PDDikti Feeder, apakah semua perguruan tinggi yang hadir di sini atau operator yang ada di sini sudah mendatakan itu, karena itu kalau melihatnya bukan di tahun ini saja, tapi TS-5 atau 5 pelaporan sebelumnya, 5 tahun sebelumnya ada ganjil genap yang harus diperbaiki sehingga bisa direakreditasi. Nah, ini menjadi sangat penting karena PDDikti bukan hanya hal laporan sekarang, terus pengampunan dosa masa lalu. Yang kita harapkan adalah PDDikti bisa melihat riwayat-riwayat yang terjadi pula di masa lalu, sehingga PT juga mudah untuk memberikan akreditasi otomatis itu. Berikutnya terkait dengan riwayat perkuliahan, terutama adalah berapa rata-rata masa studi, berapa rata-rata IPK dalam masa studi tersebut. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sudah ada di PDDikti, sehingga Ban PT tidak perlu lagi mengambil datanya dari perguruan tinggi secara langsung. Setelah itu dosennya, pendidikan dosennya, apakah perguruan tinggi mengupdate data dosennya, entah itu melalui sister, entah itu melalui PDDikti atau PDDikti admin. Pada intinya Ban PT manfaatkan itu dari PDDikti. Ya, ini juga menjadi menjadi peringatan juga buat kami bahwa seandainya itu perbaikan data melalui sister, ya yang kita harapkan adalah sister juga secara update jangan berkala, karena kewajibannya adalah data yang update gitu, melaporkan juga ke PDDikti. Nah, ini menjadi sangat penting karena data yang ada di PDDikti adalah data yang dimanfaatkan sekarang oleh unit-unit yang strategik untuk melakukan kebijakan atau keputusan terkait dengan yang secara tidak langsung terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya. Setelah itu, nah ini tadi disampaikan oleh Mas Ali beberapa hal terkait dengan PDDikti. Yang pertama dibangun oleh kami adalah aspek legal, yaitu kita masih berlandaskan UU Undang-Undang 12 tahun 2012 gitu ya. Dari sisi pengembangan, filter kita sesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi, terus Permen 61 itu sendiri, serta petunjuk-petunjuk teknis yang berjalan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, pengembangan ini PDDikti tidak serta-merta bahwa kita merubah sesuka hati gitu ya. Kita kalau merubah pasti ada landasan dan permintaan dari kebutuhan data dari pimpinan atau kementerian itu sendiri. Jadi aspek legal ini menjadi penting, sehingga ketika ada usulan mungkin dari masukan dari perguruan tinggi yang sekaligus menentang aturan, ya mohon maaf PDDikti juga tidak bisa memfasilitasi hal tersebut gitu ya. Dalam hal ini umpamanya gini, kadang orang itu melihatnya padahal PDDikti itu bisa gitu, umpamanya memasukkan data masa studi yang lebih dari 8
tahun masih bisa di PDDikti, tapi di SNIT itu tidak bisa. Perlu diingat bahwa PDDikti bukan sebuah aturan, gitu ya. PDDikti hanya sebuah alat untuk melaporkan data, terutama PDDikti feeder, sehingga kenapa kita buat, kenapa 8 semester bisa, 8 tahun bisa masuk PDDikti. Kadang ini untuk melihat bahwa yang terjadi di perguruan tinggi itu seperti itu. Berarti banyak perguruan tinggi yang sebenarnya melanggar standar yang sudah ditetapkan. Nah ini jangankan menggunakan PDDikti feeder yang diketatkan gitu ya. Umpamanya saja tidak ada PDDikti feeder, perguruan tinggi melaporkan data menggunakan Excel. Apakah standar nasional itu dengan sebebas-bebasnya Excel itu, standar nasional itu akan diabaikan? Pasti tidak, gitu. Karena saya yakin perguruan tinggi akan melaksanakan proses pembelajaran atau pendidikan atau penelitian dan lain sebagainya sesuai dengan standar yang ada. Sehingga saya harapkan yang perlu dilihat adalah bagaimana proses pembelajaran yang ada di dalam dan proses verifikasi dan validasi data yang ada di dalam. Karena itu juga amanat Permen 61 tahun 2016, di mana dari aspek legal itu yang kevalitan data yang dikumpulkan adalah masing-masing perguruan tinggi. Terus naik ke level infrastruktur, kita buat sistemnya, kita buat aplikasinya, kita buat validatornya, alat pengumpul datanya, di mana apa yang dilakukan perguruan tinggi kita evaluasi ulang. Kalau di lembaga layanan 9 mungkin ada aplikasi yang namanya dashboard mungkin ya, untuk melihat bagaimana proses yang terjadi dari sisi data yang terjadi di perguruan tinggi. Ini sangat menarik sehingga ada kontrolnya. Jadi tidak serta-merta asalkan lapor data 100% semuanya beres, sudah selesai. Itu tidak, karena nanti kedepannya aplikasi saling berkaitan, terintegrasi dan saling berhubungan untuk menjalankan keputusan. Semua muaranya adalah di PDDikti database. Di sisi data collect atau pengumpulan data, PDDikti untuk data pembelajaran melalui PDDikti feeder. Nah, di PDDikti feeder itu kebanyakan adalah hanya data-data yang terkait dengan proses-proses pembelajaran, hubungan dosen dengan mahasiswa. Sekarang bertambah adanya biaya kuliah dan lain sebagainya. Karena kenapa kita bertumbuh gitu ya? Kenapa kita bertumbuh dari sisi permintaan data? Karena memang kebutuhan di kementerian juga bertumbuh dan identifikasinya semakin lama semakin banyak. Terus data collect dari mana lagi? Di PDDikti itu kan dibagi gitu sebenarnya, data pokok, data transaksi, data referensi. Ketika data pokok kita mengumpulkan data sendiri, ada dari PDDikti admin atau dulunya laman Forlab yang melogin, memasukkan data kelembagaan. Data kelembagaan dimasukkan. Setelah data kelembagaan dimasukkan, ajuan dosen disetujui oleh sumber daya, datanya ada lagi di PDDikti. Setelah itu data dosen kelembagaan ada, baru bisa melaporkan data mahasiswa. Dilaporkan data mahasiswa, ada proses perkuliahan, ada proses bimbingan skripsi, ada pula di luar itu, yaitu kegiatan mahasiswa. Nah, ini menjadi penting nggak penting, tapi ternyata itu bagian dari penilaian, terutama untuk Serdos gitu ya. Itu bagian dari penilaian keterlibatan dosen terhadap aktivitas mahasiswa. Nah, ini menjadi sangat penting karena mencakup semua hal PDDikti itu, dan data itu dikumpulkan bukan hanya dari PDDikti feeder saja,
Contohnya dari penelitian kita mengambil dari Simlitagmas. Mungkin nanti ada data lagi, kita data kemiskinan kita dapat dari Kementerian Sosial. Data NIK kita dapat dari Dukcapil. Begitu halnya terus menerus. Kenapa jadinya PDDikti menjadi sebuah database yang kaya, yang divalidasi oleh sistem-sistem yang berjalan di satelit-satelitnya gitu ya, yang kecil-kecil, sehingga semua proses yang ada di PDDikti terkontrol. Nah ini kewajibannya perguruan tinggi, karena PDDikti itu dimanfaatkan, mungkin nanti penjelasan pemanfaatannya di Mas Pranova gitu ya, harus menjamin keabsahan. Nah ini nanti makanya perlu bagaimana membangun tata kelola. Setelah aplikasi itu sendiri menjadi salah satu verifikasi, jadi mengontrol kualitas data itu sendiri. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Lembaga, bahwa kita yakin bahwa data itu harus valid. Kita manfaatkan dulu data. Diproses, perguruan tinggi akan melihat, waduh kalau seperti ini kita tidak akan mendapatkan hibah. Wah, makanya perguruan tinggi berbondong-bondong memperbaiki data, tim lembaga layanan melakukan verifikasi apakah yang diperbaiki itu benar dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui di bulan Juli, terutama tanggal 15 Juli nanti, data PDDikti akan diambil untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Nah, yang dimanfaatkan adalah laporan 19.1. Ini nanti mungkin terkait pelaporan akan disampaikan oleh Mas Nasir secara detailnya, gambarannya bagaimana. Terus diseminasi data itu data itu dimanfaatkan oleh berbagai pihak, nanti dijelaskan sebagai bisnis intelijen dan segalanya oleh Pak Pranova. Nah, seperti yang diketahui Bapak Ibu sebagai refreshing dan pimpinan perguruan tinggi yang hadir, yang mungkin belum tahu apa yang dikerjakan oleh pihak operator gitu ya. PDDikti Feeder ini adalah satu kesatuan ini, yang mungkin nanti bisa digambarkan oleh Mas Nasir ya. Yang intinya untuk perguruan tinggi yang belum mampu membuat sistem informasi akademik, PDDikti Feeder ini digunakan untuk input data sekaligus menjadi sistem informasi akademik di internal kampus, di mana di dalamnya perguruan tinggi bisa membuat mata kuliah, menentukan jadwal perkuliahan, kurikulum, kelas perkuliahan, membuat sprint KRS, sprint KHS, dan PDDikti Feeder ini terhubung langsung oleh PDDikti yang ada di pusat database PDDikti. Nah, untuk perguruan tinggi yang mungkin belum mampu menggunakan menggunakan siakat sendiri, biasanya operator menginputkan secara manual. Nah, manual itu dalam artian aplikasi ini diinstal mungkin di laptopnya operator, kalau lebih baik lagi diinstal di servernya kampus, sehingga operator juga bisa dibagi, operator prodi gitu ya. Jadi bukan hanya operator perguruan tinggi, per prodi ada operatornya untuk mengecek datanya masing-masing. Nah, ini untuk yang masih manual diinputkan secara manual satu persatu mahasiswanya. Mungkin kalau udah canggih lagi atau punya ini ada importer dari perguruan tinggi, dari suatu file dimasukkan secara langsung, tidak perlu mengetik manual. Dan yang kita harapkan adalah sistem informasi akademik yang ada di perguruan tinggi langsung mengisikan secara otomatis menggunakan web service. Nah, ini ada beberapa, kita tidak bisa memaksakan sesuatu perguruan tinggi untuk menggunakan sistem informasi akademik, karena dari sisi kemampuan yang ada perguruan tinggi dan manfaat yang ada di feeder juga hampir mirip, cuman lebih detail lagi gitu ya. Punya kampus karena lebih luas lagi, punya kampus mungkin karena ada manajemen SDM di situ, ada manajemen keuangan di situ, penggaji
dan lain sebagainya. Biasanya ada manajemen kelas perkuliahan. Nah, di Predictive Feeder ini adalah batas minimal atau apa kebutuhan apa saja yang dimanfaatkan, yang dibutuhkan oleh kementerian, yang itu ada di Predictive Feeder. Nah, di sisi ini setelah data terisi di Predictive Feeder, perguruan tinggi mensinkronisasi datanya langsung masuk ke database Predictive. Tidak ada yang menghalang-halangi. Jadi istilahnya nggak perlu lagi datang ke Jakarta atau ke Makassar bawa CD atau file flash disk, hard disk untuk melaporkan, dicolokkan komputernya di database-nya mana, lembaga layanan untuk pelaporan data. Udah nggak ada lagi. Itu zaman kita udah tinggalkan itu. Sinkronisasi ini dua arah. Kenapa dua arah? Karena laporan yang dilakukan perguruan tinggi yang secara detail terkait kelas perkuliahan, ada kegiatan mahasiswa, pembimbingan dosen, dikirimkan ke Predictive. Di Predictive di pusat itu ada proses juga, ada proses Serdos, ada proses penomoran ijazah nasional, ada Sabto, ada Forlap. Forlap itu biasanya di dalamnya kalau untuk dosen ada terkait dengan perubahan data dosen, penginputan NIDN dan lain sebagainya. Ketika itu di-approve dan datanya berubah di Predictive, datanya juga dikirim lagi ke perguruan tinggi. Dan makanya database Predictive di local feeder dan di pusat adalah database replikanya masing-masing perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ketika melakukan sinkronisasi sama saja mengupdate datanya. Ya, yang kita harapkan sinkronisasilah data secara berkala. Yang bila dalik ketika dari sisi perguruan tinggi terjadi macam-macam bencana, mungkin laptopnya ditarik debt collector karena cicilannya belum selesai sehingga nggak bisa lapor data di Predictive. Nah, di Predictive sudah tersimpan gitu datanya. Nah, ini dan data ini langsung dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi yang sekitarnya yang terlihat. Ini baru yang digambarkan di sini, yang terlihat aja Forlap, Sister, Serdos, Simultapmas, PIN, PAK gitu ya, PAK dan ini Serdos sudah masuk Sister sekarang. Dan Forlap ini ada di laman Predictive, terutama di Predictive Amin loginnya. Nah, ini gambarannya terintegrasi secara secara utuh gitu ya. Makanya yang kita harapkan perguruan tinggi dari sisi ini saja sudah harus memastikan data yang dikumpulkan valid. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang yang menggunakan data Predictive gitu ya. Ini gambaran Predictive, yaitu adanya sistem manajemen sumber daya. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, Predictive itu dibagi data pokok, data referensi, data transaksional. Nah, data pokok itu terkait dengan hal-hal yang pasti dilaporkan di Predictive dan sebagai entitas utama di Tridharma Pendidikan Tinggi. Contohnya perguruan tinggi itu sendiri, program studi, fakultas, jurusan dan lain sebagainya masuk ke dalam SMS gitu ya. Dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa dan substansi lain di pendidikan tinggi. Nah, contoh atribut di entitas data pokok antara lain adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu adalah entitas kelembagaan. Nah, di entitas kelembagaan ini pasti sekarang ada tambahan baru, yaitu data spasial. Data spasial ini yang nanti mungkin kalau tolong nanti Mas Nasir ditunjukkan bagian dari kelengkapan pelaporan data pendidikan. Pasti ada sekarang lokasi. Kenapa ada lokasi di sini ya? Ini
mohon diupdate lagi Bapak Ibu perguruan tinggi, baik prodinya, perguruan tingginya, terkait dengan lokasi kelembagaannya, supaya nanti juga ini masa-masanya orang mencari tempat kuliah, mencari tempat perkuliahan, sehingga kalau alokasi itu mungkin nanti disampaikan oleh Mas Nova terkait dengan laman front end-nya gitu ya. Lokasi bisa kita mencari perguruan tinggi, bisa melihat lokasinya, kita bisa ke sini. Ternyata lokasinya di tengah laut gitu ya, karena salah digitasi gitu ya. Ini akan merugikan dari pihak perguruan tinggi dan pihak pencari perguruan tinggi gitu ya. Yang kita harapkan ini sebaiknya divalidasi juga oleh teman-teman perguruan tinggi, apakah lokasi yang dilaporkan sudah benar atau belum. Berikutnya adalah dosen, mahasiswa. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang, manusia, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, kita berupaya untuk ikut dalam program Satu Identitas Tunggal, yaitu pemanfaatan data nomor induk kependudukan. Nah, dalam kondisi sekarang kita sedang melakukan pemadanan data dengan Dukcapil melalui Pusdatin gitu ya. Dari 7 juta data itu ya mungkin baru setengahnya yang mungkin padan. Arti padan ini adalah data NIK-nya di Dukcapil dan namanya benar ada di sana. Berarti kita perlu evaluasi. Apa yang dilaporkan oleh perguruan tinggi kita evaluasi lagi. Apakah benar operator Bapak Ibu yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi sudah melaporkan hal-hal yang benar? Atau apakah proses penerimaan mahasiswa baru belum sampai detail ke wilayah itu, sehingga dokumen-dokumen ini menjadi tidak wajib, sehingga ketika lulus nanti PIN, kalau tidak lupa itu di Permen 59 gitu ya, 2018, terkait dengan ijazah, nomor induk kependudukan menjadi salah satu konten dalam ijazah, sehingga mau nggak mau perguruan tinggi terutama untuk mahasiswanya memperbaiki data tersebut gitu. Dan nomor induk kependudukan sampai sekarang update-nya masih dibuka oleh kami, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengupdate nomor tersebut gitu ya. Nah, substansi pendidikan dan lain sebagainya, aktivitas pendidikan, proses pembelajaran, bimbingan, penelitian, pengabdian masyarakat, di mana substansi pendidikan dan proses tridharma sekarang tahun ini kementerian ada istilahnya membuat program yaitu Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, di mana proses pembelajaran itu ada yang bisa diambil dari pihak luar, tapi tetap tidak bisa keluar dari capaian pembelajarannya itu sendiri. Nah, di situ gambaran aplikasinya adalah aplikasi Merdeka Belajarnya adalah semua didasari oleh data-data yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi terlebih dahulu, sehingga bisa mendaftarkan di kampus Merdeka. Nah, ini sangat menarik. Ketika itu berarti ini ada tantangan lagi nih buat perguruan tinggi, udah siap belum sampai wilayah ini. Padahal kesediaan fieldnya udah tersedia dari PDDikti di 2016 lah, sudah update di wilayah itu terkait dengan semua detail-detailnya. Tapi baru tahun-tahun ini kita manfaatkan benar-benar. Nah, ini perguruan tinggi benar-benar harus memperbaikinya gitu ya. Terus data referensi itu adalah data di mana pengaturan kodifikasi yang standar, seperti halnya referensi data wilayah. Referensi data wilayah kita mengikuti data referensi yang ada di Dapodik, karena kita udah balik ke Dikbud gitu ya, dan Dapodik menyesuaikan apa yang terjadi di Dukcapil dan di
statistik. Nah, ini seperti halnya referensi data NIK, kita nggak bisa create atau kita harus samakan data tersebut ke yang memiliki data referensi tersebut. Nah, itu salah satunya ya ke Dukcapil. Makanya kami melakukan pemadanan data di Dukcapil. Begitu juga kementerian lain gitu ya. Kementerian lain kalau memanfaatkan data pendidikan tinggi ya mengacu ke referensi-referensi yang sudah kita buat juga, yang dibangun oleh perguruan tinggi itu sendiri dan kementerian, sehingga tidak ada lagi double referensi. Nah, ini yang kita harapkan, tidak ada double referensi sehingga data itu menjadi valid. Nah, ini proses ini sedang berjalan. Proses ini sedang berjalan di mana perguruan tinggi dalam berjalannya proses ini juga mereka harus ikut serta dalam memperbaiki data gitu ya. Perbaiki data sesuai dengan, nah ini PR yang sangat besar karena contohnya di referensi nomor ijazah nasional. Sekarang yang diwajibkan adalah kesesuaian nama NIK di nomor ijazah, nggak salah. Nama di NIK atau Dukcapil. Nah, ini perlu dievaluasi mulai saat ini. Mungkin kita punya waktu 6 bulan untuk memperbaiki itu, gitu ya. Kita punya 6 bulan untuk memperbaiki itu. Kita bisa melakukan program-program perguruan tinggi, bisa melakukan program-program entah itu dengan bikin form untuk perbaikan data dan lain sebagainya, yang intinya sesuaikanlah dengan Permen 59 tersebut. Terus selanjutnya adalah terkait dengan data transaksional. Nah, ini di sini ada teman-teman dari sister gitu ya. Dari sister, di mana mereka adalah pengelola data transaksional. Harusnya mereka tidak meng-create data yang ada di PDDikti ketika di PDDikti sudah ada. Contohnya, mereka tidak perlu lagi membuat data dosen, gitu ya. Mereka tidak perlu lagi membuat data aktivitas perkuliahan. Mereka tidak perlu lagi membuat data-data baru, tapi proses Serdos, proses BAK, proses BKD, semuanya kita serahkan ke unit teknisnya, layanan teknisnya, di mana hasil prosesnya itu dikembalikan lagi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, ini itu terkait dengan data transaksional. Ini pelaporan, Bapak Ibu pasti udah tahu gitu ya. Ganjil genap, ya ganjil itu biasanya tutup 30 April gitu ya. Ganjil itu biasanya tutup 30 April. Terus genap itu sekitar Oktober. Tapi di sela-sela itu perguruan tinggi boleh mengakhiri pelaporannya 2 bulan semenjak kuliah selesai, sesuai dengan kalender akademik yang dibuat oleh perguruan tinggi. Nah, berikutnya ini udah perubahan indikator pelaporan. Nah, ini persentase pelaporan ini kalau yang sekarang adalah gabungan antara aktivitas. Kalau dulu asal ada aktivitasnya bisa 100%, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi
semua mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti masing-masing perguruan tinggi tiap semesternya wajib memberikan status, entah itu cuti, entah itu aktif, gitu ya, entah itu non aktif. Dan ketika mahasiswa itu sudah keluar, entah itu lulus, entah itu DO dan lain sebagainya, wajib menstatuskan keluar, karena kalau tidak itu akan ditagih terus aktivitasnya per semester selama mahasiswa itu belum keluar.